Karena mereka pertama mengaku diperkosa di Duren 3, karena tidak terbukti dipindah menjadi diperkosa di di Magelang. Itu kan terlalu jauh lompatan lokus deliktinya antar kota, antar provinsi. Kalau misalnya dari Duren 3 ke Duren 5 itu masih bisa dibilang salah hitung duriannya kan gitu. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Laporan kita sekarang gimana Pak? Tidak lanjut nih Pak? Laporan kita sekarang tidak lanjutnya gimana? Laporan yang sekarang ini kan yang kedua kan lidik. Dan segera nanti dilakukan gelar perkara peningkatan status jadi tersangka. Saya yakin mereka akan tersangka karena laporan mereka kan sudah SP3, jadi kita melapor balik karena mereka pertama mengaku diperkosa di Duren 3 karena tidak terbukti dipindah menjadi diperkosa di di Magelang. Itu kan terlalu jauh lompatan lokus deliktinya antar kota, antar provinsi. Kalau misalnya dari Duren 3 ke Duren 5 itu masih bisa dibilang salah hitung duriannya kan gitu. Tetapi kalau dari Duren 3 lompat ke Magelang itu terlampau jauh dan tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Putri Chandrawati ketika dia berada di Magelang, dia memotret almarhum. Mengirim potretnya lagi menyetrika baju, dikirim ke adiknya. Dan memuji-muji dia sebagai ajudan yang terampil, ajudan yang cekatan. Kemudian dia memuji juga bahwa multi talenta, sampai bingung mau kasih gaji berapa. Kemudian di tanggal 7 sebelum mereka kembali ke Jakarta, mereka bicara empat mata. Jadi Ibu Putri dengan ajudannya atas nama almarhum Joshua, mereka bicara empat mata. Ibu Putri di kasur, Joshua duduk di lantai, mereka bicara empat mata kurang lebih 15 menit. Jadi rasanya tak mungkin ada wanita yang sudah diperkosa atau sudah dilecehkan masih mau berbicara di empat mata dengan predatornya, kan begitu. Berarti kan tidak mungkin dia diperkosa. Kemudian Brigadir Joshua itu masih mengawal Bu Putri dari Magelang sampai Jakarta. Istri tukang becak pun tidak mau dia dikawal kalau sudah diperkosa, kan begitu. Jadi artinya Ferdy Sambo ini mengada-ada. Jadi tugas penyidik adalah mencari tahu motif lain. Apa sih motifnya? Apakah betul misalnya gara-gara Joshua diduga memberitahu ada wanita lain? Apakah misalnya betul gara-gara Bu Putri Chandrawati berkelahi atau bertengkar dengan suaminya, lalu Bu Putri mengancam suaminya akan dilaporkan ke atas atau ke atasannya terkait bisnis-bisnis gelapnya, kan begitu. Pak, terkait dengan belum ditahannya Ibu PC hingga hari ini, apa kesimpulannya Pak? Sementara sudah disuruh. Itu harusnya ditahan, tetapi mereka menggunakan alasan kemanusiaan. Ya memang tersangka Putri itu manusia, bukan hewan, kan begitu. Jadi kalau dipakai alasan kemanusiaan, semua juga tersangka terdakwa itu manusia. Bahkan wanita-wanita lain yang sedang hamil, yang baru melahirkan, yang masih punya bayi juga ditahan. Kenapa buat yang lain tidak berlaku alasan kemanusiaan? Maka hukum itu harus berlaku umum. Salah satu sifatnya begitu. Kalau Putri misalnya mendapatkan diskresi tidak ditahan karena alasan kemanusiaan, maka para wanita lain atau ibu-ibu yang lain yang masih mempunyai anak di bawah 5 tahun, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rote, harus juga mendapatkan perlakuan yang sama. Tetapi mengapa banyak wanita yang hamil tua sampai melahirkan di rutan atau di penjara? Mengapa alasan kemanusiaan tidak berlaku untuk mereka? Padahal terkadang perbuatannya cuma perbuatan yang tidak terlampau berat, misalnya bukan pembunuhan, misalnya hanya pencurian karena kelaparan, atau mengambil ranting pohon dari kehutanan misalnya, atau proyek inhutani misalnya, atau mencuri singkong, itu ditahan polisi loh. Oh, ini pembunuhan terencana. Habis itu memberi gratifikasi atau suap, kemudian membuat obstruction of justice, kemudian menyebar hoax atau menyebarkan berita bohong, kok nggak ditahan-tahan? Nah, inilah persekongkolan Komisi 3 dengan Polri.
Ini yang harus kita protes, berarti Komisi 3 ini bukan wakil rakyat. Tapi dia adalah wakilnya Putri Chandrawati atau Putri Sambo, kan begitu.